Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer Academy kita hari ini. Kita bakal membedah salah satu topik yang paling dinamis, dan jujur aja, paling krusial dalam mata kuliah hukum perikatan, yaitu perbuatan melawan hukum, atau yang biasa banget kita sebut dengan singkatan PMH. Nah, materi presentasi komprehensif ini disusun langsung oleh Ibu Syarifah Nuri Siska, SH-MKN. Oke, mari kita selami sama-sama dan lihat gimana sih hukum itu nggak cuma ngatur soal janji di atas kontrak, tapi juga ngatur tindak tanduk kita sehari-hari di masyarakat. Sebagai peta jalan kita hari ini, ada 5 poin utama yang bakal kita obrolin. Mulai dari konsep dasar melawan hukum, terus membedah unsur utama pasal 1365, melihat sejarah penting perluasan makna hukum 1919, ngebahas tanggung jawab pihak ketiga, sampai nanti kita tutup dengan pustaka dan refleksi akhir. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar melawan hukum. Di sini kita akan meletakkan fondasinya. Memahami fondasi PMH ini benar-benar fundamental. Gini, seringkali ya, pas dengar kata perikatan, otak kita itu otomatis langsung kepikiran soal kontrak atau perjanjian tertulis antar pihak. Padahal, kewajiban itu juga bisa lahir murni gara-gara perbuatan kita yang kebetulan merugikan orang lain. Semuanya berakar kuat pada pasal 1365 KUH Perdata. Bunyinya begini, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Ini adalah pasal sapu jagat kita. Pasal ini negesin kalau tiap interaksi sosial yang melenceng dan bikin orang lain rugi, pasti ada konsekuensi ganti ruginya. Tapi tunggu dulu, hukum perdata kita nggak berhenti sampai di situ aja loh. Lewat kelanjutannya di pasal 1366 KUH Perdata, jaring pertanggungjawaban ini diperluas secara drastis. Anda tuh nggak perlu punya niat jahat atau sengaja merencanakan hal buruk buat bisa digugat. Coba bayangkan, setiap orang itu dituntut bertanggung jawab bukan cuma karena kesengajaan, tapi juga karena kelalaian atau kesembronoannya. Jadi, cuma gara-gara kurang hati-hati aja, dan itu bikin rugi orang lain, itu udah lebih dari cukup untuk narik pelatuk pertanggungjawaban hukum. Ini benar-benar nunjukin ke kita betapa ketatnya hukum menuntut kita buat selalu hati-hati dalam bermasyarakat. Lanjut ke bagian kedua. Unsur utama pasal 1365. Nah, sekarang waktunya kita membedah elemen-elemen ini. Disinilah kita mulai ngebedah undang-undang layaknya ahli hukum sejati. Anda nggak bisa dong sekedar datang ke pengadilan terus bilang, wah dia merugikan saya, lalu berharap menang. Nggak gitu mainnya. Ada kriteria ketat banget yang harus diuji. Seperti yang dijelaskan sama para ahli hukum kita, termasuk Bapak Gunawan Wijaya dan Ibu Kartini Muljadi, ada 5 unsur kumulatif yang harus dibuktikan. Pertama, harus ada perbuatan. Kedua, perbuatan itu sifatnya melawan hukum. Ketiga, wajib ada kerugian yang nyata. Keempat, ada hubungan kausalitas alias sebab akibat antara perbuatan dan kerugiannya. Dan kelima, harus ada unsur kesalahan. Perlu diingat, ini kumulatif ya. Kalau salah satu mata rantainya putus, ya secara teori gugatan PMH-nya bakal gugur. Mari kita zoom in ke unsur yang pertama dulu, yaitu perbuatan. Ini jujur aja sering banget jadi jebakan Batman buat banyak orang. Poin krusialnya ada di sini. Perbuatan itu nggak cuma tentang tindakan positif atau aktif ngelakuin hal yang salah. Enggak. Hukum kita juga mengkategorikan tindakan negatif atau omisi sebagai perbuatan. Maksudnya gimana? Artinya, berdiam diri atau nggak ngapa-ngapain di saat Anda sebenarnya punya kewajiban hukum untuk bertindak, itu juga dihitung sebagai perbuatan. Misalnya nih, Anda dititipi barang dan harus dirawat, tapi Anda biarin aja sampai rusak. Nah, diamnya Anda itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Masuk ke bagian ketiga. Perluasan makna hukum 1919. Ini adalah momen evolusi dari istilah hukum itu sendiri. Bersiaplah, karena kita bakal ngebahas salah satu pergeseran paradigma paling bersejarah yang ngubah wajah hukum perdata secara permanen. Dulu, makna hukum itu kaku banget. Mari kita bandingkan. Sebelum tahun 1919, penafsiran PMH itu super sempit yang terkenal banget lewat Ars Jufrau Zutphen. Di masa itu, yang namanya melawan hukum murni diartikan melanggar undang-undang tertulis, titik. Jadi kalau nggak ada teks undang-undangnya, ya nggak ada sanksi senggak etis apapun perbuatannya. Tapi, segalanya berubah drastis pasca putusan Hogerat tahun 1919 dalam kasus Aras Lindenbaum-Cohen. Putusan ini revolusioner banget karena berani matahin belenggu teks tertulis dan memperluas keadilan sampai merangkul norma-norma yang nggak tertulis di masyarakat. Secara spesifik, putusan Lindenbaum-Cohen ini merumuskan ulang loh. Dia bilang kalau PMH itu bukan cuma melanggar undang-undang tertulis, tapi juga melanggar hak orang lain. Dan yang paling gokil nih,
Perbuatan dianggap melawan hukum kalau melanggar nilai-nilai kesusilaan atau nabrak asas kepatutan dan kehati-hatian yang hidup di masyarakat, baik terhadap orangnya maupun hartanya. Jadi standar norma kepatutan masyarakat tiba-tiba diangkat dan ditaruh di bawah payung sanksi hukum perdata. Ini jelas sebuah kemenangan besar buat rasa keadilan substantif kita. Kita sampai di bagian keempat, tanggung jawab pihak ketiga. Atau kerennya, vicarious liability di bawah kerangka pasal 1367 KUH Perdata. Sekarang, coba pikirin skenario ini. Gimana kalau orang yang bikin rusak atau nimbulin kerugian itu ternyata nggak punya kapasitas hukum atau nggak punya uang buat bayar ganti rugi? Masa korbannya gigit jari? Nah, disinilah doktrin perlindungan ini main. Prinsip inti pasal 1367 KUH Perdata menegaskan bahwa kita tuh nggak cuma bertanggung jawab atas kelakuan kita sendiri, tapi juga atas kerugian yang dibikin oleh orang-orang yang jadi tanggungan kita, atau bahkan barang-barang yang ada di bawah pengawasan kita. Intinya, hukum mau memastikan ada pihak yang mampu secara finansial dan hukum untuk nanggung ganti rugi itu, yaitu si pengawasnya. Biar lebih kebayang, KUH Perdata udah ngasih contoh nyata buat penerapan tanggung jawab ini. Misalnya, orang tua atau wali, mereka itu tanggung jawab mutlak atas perbuatan anak-anak di bawah umur. Terus, bos atau majikan, mereka wajib tanggung jawab atas kelakuan karyawannya selama lagi jalanin tugas. Bahkan ya, sampai ke pemilik hewan peliharaan. Kalau anjing peliharaan Anda gigit orang atau ngerusak barang tetangga, Anda yang tanggung jawab. Dan itu diatur khusus di pasal 1368. Hal-hal kayak gini bikin konsep PMH tuh nggak cuma teori di awang-awang, tapi sangat praktis dan nyata buat dipelajari. Dan akhirnya kita masuk ke bagian kelima, pustaka dan refleksi akhir. Waktunya merangkum pemikiran kita. Ini momen yang pas buat mengikat semua argumen dan pasal yang udah kita bedah dari tadi. Tentu saja kedalaman materi kita hari ini nggak datang dari ruang hampa. Semua ini disandarkan pada literatur hukum yang super otoritatif. Pastinya kita menjadikan KUH Perdata sebagai fondasi utamanya. Lalu kita juga merujuk ke karya-karya begawan hukum kita, kayak literatur Prof. Subekti soal hukum perjanjian, pemikiran Bapak Suharnoko, dan tentu karya tajam dari Bapak Gunawan Wijaya, beserta Ibu Kartini Muljadi waktu ngebedah unsur-unsur PMH. Mengutip mereka ini penting ya untuk memastikan kalau eksplorasi kita tetap punya pijakan ilmiah yang kuat. Ada pesan khusus juga nih yang wajib saya sampaikan dari Ibu Syarifah Nuri Siska selaku penyusun. Materi explainer ini memang sengaja didesain secara khusus sebagai bahan pengajaran resmi. Tujuannya simpel tapi mulia, supaya materi ini bisa diakses, ditonton, dan dipelajari oleh kalian semua, para mahasiswa hukum dan pembelajar hukum online, dimanapun kalian berada. Semoga ini bisa jadi referensi yang terpercaya buat nemenin perjalanan studi kalian. Nah, sebelum kita benar-benar pamit, saya nggak mau biarin Anda pergi gitu aja tanpa bawa oleh-oleh pikiran. Coba renungkan pertanyaan ini. Di era modern sekarang ini, gimana sih sebenarnya cara seorang hakim ngukur secara objektif norma-norma yang nggak kelihatan kayak kesusilaan atau kepatutan pas lagi nangani kasus PMH? Apalagi standarnya pasti beda-beda kan tiap kelompok masyarakat? Jawaban dari teka-teki inilah yang bakal nentuin gimana wajah keadilan kita di masa depan. Teruslah membaca, terus asah nalar kritis kalian, dan sampai jumpa di sesi pembelajaran hukum berikutnya.